Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, insya Allah saya akan memaparkan terkait metode kreatif pembelajaran daring. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran daring. Metode pembelajaran daring dalam jaringan adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara virtual atau secara diam maya dengan memanfaatkan perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Landasan teori terkait metode pembelajaran atau media pembelajaran itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi wa nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Selanjutnya itu jenis metode pembelajaran daring. Yang pertama ada project based learning. Metode project based learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 bahwa project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Kemendikbud, metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan menentukan kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua yaitu daring method. Dilansir dari Kumparan, Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiga yaitu luring method. Model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan atau dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangatlah pas untuk pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Dikutip dari Kumparan, model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung seperti sistem daring. Selanjutnya itu home visit method. Seperti halnya dengan metode lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dilansir dari Kumparan, metode ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Full Day Darul Quran, Dr. Mahfud Fauzi MPD, yang mana sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pelajar dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya yaitu integrate curriculum. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja,
namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Integrate kurikulum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah. Karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrate kurikulum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Dan yang terakhir yaitu blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Dikutip dari sibatik.kemendikbud.go.id, Yane Henadrita mengungkapkan bahwa metode blended learning adalah salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Sebenarnya metode ini sudah dimulai dirancang dan diterapkan awal abad ke-21. Namun seiring dengan merebaknya wabah COVID-19, metode yang satu ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk para pelajar di Indonesia. Itulah salah satu manfaat jenis-jenis metode pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu manfaat metode pembelajaran daring. Yang pertama, guru memiliki waktu yang lebih leluasa dan fleksibel untuk menyiapkan pembelajaran. Yang kedua, guru bisa lebih kreatif menyuguhkan materi pembelajaran karena peserta didik bisa melihat dengan jelas melalui aplikasi telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan sebagainya. Yang ketiga itu kemampuan guru dan peserta didik dalam menggunakan teknologi pembelajaran semakin baik. Yang keempat, guru dan peserta didik bisa belajar dimanapun dan kapanpun tanpa harus keluar rumah. Dan yang terakhir yaitu peserta didik akan mendapatkan poin-poin penting dari materi pembelajaran. Aspek pedagogi pembelajaran daring. Yang pertama itu cara pandang dan rancangan atau perencanaan pembelajaran daring. Yang kedua yaitu etiket pembelajaran daring dan sikap belajar yang positif. Yang ketiga, pengembangan modul digital dan strategi penyampaian materi. Yang keempat, penguatan interaksi dan keterlibatan pembelajar. Dan yang kelima itu asesmen dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kawasan tujuan instruksional. Yang pertama itu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Dari aspek kognitif yaitu berorientasi pada kemampuan berpikir intelektual yang paling sederhana kemudian menjadi kompleks. Pada aspek afektif yaitu berorientasi pada kepekaan rasa, emosi, nilai, dan sikap. Dan yang terakhir itu psikomotorik berorientasi pada keterampilan motorik berhubungan dengan anggota badan dan memerlukan koordinasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait metode pembelajaran daring. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.